Selama bertahun-tahun, tradisi parlemen yang penting telah dijunjung tinggi oleh para anggota kedua majelis. Namun, di balik dunia resmi itu, sebuah kisah pribadi perlahan-lahan berkembang. Setelah sekian lama hanya menjadi bahan bisik-bisik, spekulasi, dan rasa ingin tahu publik, Lady Louise Windsor akhirnya melangkah keluar dari bayang-bayang. Sosok bangsawan muda yang selama ini dikenal tertutup dan tenang itu kini secara resmi menerima gelar HR-nya, menandai dirinya sebagai seorang putri. Seorang sumber internal mengungkapkan bahwa keputusan ini bukanlah hal ringan, melainkan momen bersejarah yang syarat makna dan pertimbangan mendalam. Selama beberapa dekade, anggota keluarga kerajaan yang lebih muda seperti Louise selalu berada di bawah pengamatan publik. Setiap langkah mereka dibandingkan, dianalisis, dan dinilai. Kini, dengan pengumuman resmi dari Raja Charles, berbagai pertanyaan pun muncul. Apa arti perubahan ini bagi masa depan Louise? Bagaimana keputusan ini akan memengaruhi keseimbangan dalam keluarga kerajaan, terutama bagi seorang putri yang selama ini dikenal enggan tampil di depan umum? Lady Louise Windsor lahir pada 8 November 2003 sebagai putri dari Pangeran Edward, putra bungsu Ratu Elizabeth II, dan Sophie, Countess of Wessex. Sejak awal kehidupannya, ia berada dalam lingkaran tradisi kerajaan yang kuat, namun juga dilindungi oleh suasana privasi yang jarang dimiliki sepupu-sepupunya. Kelahirannya disambut dengan antusias oleh pengamat kerajaan, tetapi kedua orang tuanya dengan tegas menyatakan bahwa Louise akan dibesarkan dengan keseimbangan antara kehidupan normal dan status bangsawan. Ia tumbuh di tengah istana megah dan upacara bersejarah, tetapi di dalam tembok-tembok itu, Louise tetaplah seorang anak. Orang tuanya berusaha memberikan masa kecil yang senormal mungkin. Meskipun berada dalam keadaan luar biasa, meski memiliki posisi dalam garis suksesi, membawa nama besar dan ekspektasi publik, keluarganya selalu mengutamakan kepribadian dan pilihan pribadinya. Sejak kecil, Louise dikenal cerdas, tenang, dan reflektif. Pendidikan menjadi bagian penting dalam perkembangannya, berbeda dengan banyak bangsawan muda lainnya. Ia bersekolah jauh dari sorotan media, menjalani kehidupan akademik yang seimbang dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kecintaannya pada kuda menjadi salah satu ciri khasnya. Ia menghabiskan banyak waktu di kandang, mengasah kemampuan berkuda. Kepada seorang sahabat keluarga, ia pernah berkata dengan lembut bahwa kuda adalah pelariannya dari tekanan dunia luar. Kegiatan amal juga menjadi bagian dari hidupnya, meskipun selalu dilakukan secara sederhana dan tidak mencolok. Penampilan publiknya jarang dan terukur, memberinya keseimbangan unik antara terlihat dan terlindungi. Berbeda dengan sepupunya seperti Pangeran George dan Putri Charlotte yang tumbuh di bawah sorotan kamera, Louise menjalani hidup dengan keanggunan yang tenang hanya muncul ketika kewajiban memanggil. Hubungannya dengan keluarga, khususnya kakek nenek dan orang tuanya, memainkan peran besar dalam pembentukan dirinya. Ratu Elizabeth II dikenal memberikan perhatian khusus kepada cucu-cucu bungsunya, membimbing mereka dengan bijaksana tanpa menghilangkan ruang untuk menjadi diri sendiri. Raja Charles bahkan sebelum naik takhta dengan sabar menanamkan pemahaman tentang tanggung jawab dan warisan, tanpa memaksakan kehidupan publik kepada Louise. Pangeran Edward dan Sophie sangat protektif terhadap putri mereka. Mereka mengadopsi pendekatan yang penuh perhatian dan keterlibatan langsung, menyadari risiko intrusi media. Sophie pernah berkata bahwa Louise memiliki keberanian yang mungkin tak pernah sepenuhnya terlihat oleh dunia. Sebuah keberanian yang dibutuhkan untuk hidup di antara harapan dan kebebasan. Di dalam lingkungan keluarga ini, Louise belajar memahami beratnya warisan kerajaan, sekaligus pentingnya memilih jalan sendiri. Sejak usia muda, ia menunjukkan sikap hati-hati terhadap gelar dan ketenaran. Saat beberapa bangsawan muda lain menikmati sorotan publik, Louise justru memilih berada di balik layar. Ia sering menolak kesempatan tampil di pusat perhatian, ingin dikenal sebagai Louise, bukan semata-mata sebagai seorang putri. Teman dan gurunya menggambarkan Louise sebagai sosok yang rajin, berpikir mendalam, dan lebih senang menghabiskan waktu dengan buku atau latihan berkuda.
Sikap ini bukanlah bentuk penolakan terhadap tradisi, melainkan pernyataan halus tentang identitas diri. Seorang staf istana pernah berkomentar bahwa Louis tetap menjadi dirinya sendiri meskipun dunia menuntut hal lain. Perbedaan antara Louis dan bangsawan muda lainnya semakin menonjol. Saat sepupu-sepupunya menjalani momen publik dengan senyum untuk kamera, Louis tampil lebih tenang dan dewasa. Ia menjalani tugas kerajaan dengan kesungguhan, bukan demi sorotan. Sikapnya memicu kekaguman sekaligus rasa penasaran, menciptakan bisik-bisik di kalangan pengamat kerajaan. Namun, di balik ketenangan itu, terdapat perdebatan internal dalam keluarga Windsor. Ada pandangan bahwa bangsawan muda seperti Louis seharusnya mengambil peran yang lebih terlihat demi menjaga relevansi monarki. Di sisi lain, ada pula yang mendukung pendekatan modern, memberi kebebasan penuh untuk memilih tingkat keterlibatan. Diskusi-diskusi ini, meski tidak terdengar ke publik, sangat memengaruhi arah masa depan Louis dan citra kerajaan itu sendiri. Setiap kemunculan publiknya, setiap tindakan amal yang sunyi, menjadi simbol keseimbangan antara tugas dan kebebasan pribadi. Pola ini menunjukkan bahwa penerimaan gelar HR di kemudian hari bukanlah sekadar seremoni, melainkan titik balik penting yang menyatukan keinginan pribadi, harapan keluarga, dan sorotan publik. Sikap hati-hati Louis terus berlanjut seiring ia bertumbuh dewasa. Mereka yang mengenalnya mencatat cara berpikirnya yang penuh pertimbangan, selalu menimbang konsekuensi jangka panjang. Seorang sumber istana menyatakan bahwa Louis tidak pernah terburu-buru mengambil keputusan karena ia sadar bahwa sejarah memperhatikan setiap langkahnya. Kombinasi kecerdasan, kehati-hatian, dan keberanian yang tenang inilah yang membuat perjalanannya begitu menarik. Ia adalah sosok bangsawan muda yang hidup di antara dua dunia, biasa dan luar biasa, pribadi dan publik. Dalam prosesnya, Lady Louise Windsor muncul sebagai simbol kekuatan yang lembut, mencerminkan monarki yang sedang berubah. Gelar HR membawa makna jauh melampaui 3 huruf sederhana. His atau Her Royal Highness adalah simbol dari ratusan tahun tradisi, kehormatan, dan tanggung jawab. Gelar ini menandakan kedekatan dengan mahkota, pengaruh, serta kewajiban publik. Namun, kehormatan ini juga membawa beban besar. Kehidupan yang terus diawasi, diatur oleh aturan yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Sejarah monarki Inggris dipenuhi oleh pangeran dan putri yang hidupnya ditentukan oleh gelar mereka. Biasanya, status HR diberikan kepada anak-anak raja, cucu melalui garis laki-laki, dan kerabat tertentu sesuai keputusan kerajaan. Gelar ini menunjukkan peringkat, hak waris, dan peran resmi. Mereka yang menyandangnya diharapkan hadir dalam acara kenegaraan, mendukung kegiatan amal, dan mewakili monarki di mata dunia. Selama berabad-abad, gelar tersebut menjadi benang tak terlihat yang menghubungkan individu dengan mahkota, mengingatkan semua orang akan kewajiban, hierarki, dan garis keturunan yang terus berlanjut. Gelar kerajaan tidak pernah diberikan secara sembarangan. Setiap gelar syarat akan sejarah panjang dan selalu dipertimbangkan dengan cermat di dalam keluarga kerajaan. Namun sejarah juga mencatat bahwa tidak semua bangsawan muda langsung menerima gelar mereka dengan tangan terbuka. Ada momen-momen langka ketika para bangsawan memilih menunda penerimaan gelar atau secara diam-diam menarik diri dari kewajiban kerajaan penuh. Beberapa di antaranya lebih memilih kehidupan pribadi daripada sorotan, enggan memikul beban besar yang melekat pada gelar HR. Sebagai contoh, Putri Anne meskipun dikenal sangat berdedikasi pada tugas kerajaan, sepanjang hidupnya kerap menyeimbangkan peran publik dengan kebutuhan akan kebebasan pribadi. Ia dengan cermat memilih acara mana yang akan dihadiri. Dalam beberapa tahun terakhir, generasi muda kerajaan, termasuk tokoh seperti Pangeran Harry, juga menantang ekspektasi tradisional dengan mencari kehidupan yang sebagian berada di luar pengawasan istana. Menjadi bangsawan tidak berarti harus kehilangan jati diri sepenuhnya, ujar seorang pengamat. Ketegangan antara tuntutan dan keinginan pribadi ini telah lama ada, membentuk monarki secara diam-diam di balik pintu tertutup.
Memahami arti gelar HR juga berarti memahami konflik antara citra modern dan tradisi bersejarah. Monarki terus berjalan di atas tali tipis, berusaha tetap relevan di abad ke-21 tanpa mengkhianati adat yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Gelar HR membawa tradisi, tetapi publik masa kini juga mengamati bagaimana gelar itu dijalankan. Para pengamat kerajaan memperhatikan apakah bangsawan muda menerimanya dengan elegan atau justru menolaknya secara halus. Seorang sejarawan istana menjelaskan bahwa gelar tersebut tidak hanya menceritakan tentang warisan, tetapi juga tentang gambaran monarki yang ingin ditampilkan saat ini. Bagi seorang putri muda seperti Lady Louise, keputusan menerima gelar HR bukanlah sekadar seremoni. Itu adalah pernyataan tentang perannya, nilai-nilai keluarga, dan arah masa depan monarki. Gelar juga membentuk persepsi publik. Menyandang HRH berarti pintu-pintu terbuka lebar, kesempatan untuk berpengaruh, memimpin, dan berkontribusi melalui kegiatan amal. Namun, itu juga berarti kehidupan yang selalu diawasi, di mana kesalahan kecil dapat diperbesar dan privasi menjadi kemewahan langka. Mereka yang menolak atau menunda penerimaan gelar mungkin memperoleh kebebasan lebih besar, tetapi harus menghadapi spekulasi dan tekanan dari media maupun keluarga. Publik sering mempertanyakan alasan seorang bangsawan tidak merangkul warisannya, menambah lapisan ketegangan baru. Terkadang, beban sejarah terasa lebih berat daripada mahkota itu sendiri, ujar seorang mantan staf kerajaan, mengisyaratkan pergulatan batin yang tak terlihat antara kewajiban dan pilihan pribadi. Sepanjang sejarah, pilihan-pilihan seperti ini selalu membawa konsekuensi. Bangsawan yang terlalu cepat menerima gelar berisiko didefinisikan semata oleh protokol. Sebaliknya, mereka yang menolak sering dipuji karena kemandiriannya, tetapi menghadapi kesulitan dalam menavigasi tradisi. Tidak ada keputusan yang benar-benar sederhana. Bagi Lady Louise, konteks ini sangat penting. Sejarah keluarganya, sorotan publik, dan peran monarki yang terus berubah menciptakan latar belakang di mana setiap keputusannya terasa berlipat ganda maknanya. Menerima gelar HR bukan sekadar soal peringkat, melainkan memasuki kisah yang telah dimulai berabad-abad lalu. Kisah tentang tanggung jawab, ekspektasi, dan terkadang kontroversi. Lalu mengapa Lady Louise tiba-tiba diberikan gelar HR setelah bertahun-tahun berlalu? Bagaimana tekanan istana membentuk pilihan kerajaannya? Di balik dinding istana yang berlapis emas, suasana tidak selalu setenang yang terlihat. Selama bertahun-tahun, bisik-bisik beredar di media dan kalangan pengamat kerajaan bahwa Lady Louise Windsor hanyalah bangsawan dalam nama. Awalnya, cerita-cerita itu samar dan nyaris tak terdengar, tetapi seiring waktu semakin menguat. Ada yang beranggapan bahwa ia menjalani kehidupan santai, menghadiri acara berkuda dan gala amal, tanpa memikul tanggung jawab besar yang biasanya menyertai gelar kerajaan. Ia anggun, ia berkelas, tapi apa sebenarnya kontribusinya bagi monarki? Tulis seorang jurnalis tabloid. Desas-desus ini, meski sering diredam oleh kehati-hatian keluarga, akhirnya sampai juga ke telinga istana dan tak bisa lagi diabaikan. Raja Charles yang baru saja naik takhta dan bertekad memberi arah jelas pada pemerintahannya, menyadari bahwa bisik-bisik semacam itu berbahaya. Ia memahami bahwa setiap anggota generasi muda mencerminkan citra monarki secara keseluruhan. Bagi Charles, posisi Louise bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah pernyataan. Dengan menerima gelar HR, Louise dapat memperkuat legitimasi keluarga kerajaan dan meredam spekulasi tentang relevansinya. Monarki tidak dapat bertahan jika publik menganggap generasi mudanya tidak memiliki peran, kata seorang sejarawan kerajaan. Charles ingin menunjukkan bahwa setiap bangsawan, tanpa memandang usia, memiliki tanggung jawab dalam menjaga kehormatan dan visibilitas institusi. Media pun turut menambah tekanan, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Bangsawan minor seperti Louise tak lagi bisa bersembunyi di balik figur-figur yang lebih menonjol. Setiap penampilan publik dianalisis, setiap keputusan dikritisi. Media sosial memperbesar setiap rumor.
sementara penggemar dan pengkritik memperdebatkan apakah ia benar-benar menjalani kehidupan kerajaan sepenuhnya. Tuntutan akan transparansi semakin keras, dan para staf istana mulai khawatir bahwa bisik-bisik ini dapat merusak bukan hanya reputasinya, tetapi juga citra keluarga secara keseluruhan. Tidak cukup hanya terlahir mulia, ujar seorang staf istana. Publik menginginkan bukti tujuan. Iklim pengawasan ini menciptakan dorongan tak kasat mata, sebuah tekanan yang sulit dipahami oleh mereka di luar istana. Di dalam istana sendiri, tekanan yang lebih halus dan pribadi juga muncul. Para penasihat mulai mendorong Louis untuk menerima gelar HR-nya, menggambarkannya sebagai kewajiban sekaligus perlindungan. Menerima gelar itu sekarang akan mengamankan tempatmu dalam sejarah dan menghentikan spekulasi, kata seorang penasihat senior kepadanya. Saran itu disampaikan dengan cara yang lembut namun tegas. Bukan sebuah perintah langsung, tetapi tetap mangsud nanglon. Dalam sebuah keluarga yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan hierarki, bahkan MOT loi goi dari nungui gan boy mahkota pun kote terasa seperti kewajiban. Louis yang dikenal selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, memahami bahwa menolak gelar tersebut bisa memicu gosip berkepanjangan dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Diskusi di dalam keluarga menambah lapisan tekanan baru. Pangeran Edward dan Sophie, Countess of Wessex, sejak awal selalu mengutamakan privasi anak-anak mereka. Mereka ingin Louis tumbuh dengan pijakan yang kuat jauh dari sorotan kamera yang tiada henti. Kekhawatiran mereka jelas, menerima gelar HR dapat menyeret Louis ke pusat perhatian terlalu cepat, menghadapkan dirinya pada tekanan yang selama ini berusaha mereka hindari. Sophie dikabarkan pernah berkata kepada orang kepercayaannya bahwa Louis telah berjuang keras untuk memiliki ruang pribadinya sendiri. Namun, Raja Charles yang berfokus pada modernisasi monarki dan penguatan citra publiknya memandang visibilitas dan gelar sebagai hal yang penting. Perbedaan sudut pandang ini menciptakan gesekan halus. Beberapa staf istana berbisik bahwa perdebatan ini, meskipun tenang, merupakan salah satu diskusi keluarga paling menentukan dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan antara privasi, tradisi, dan kewajiban terasa menggantung seperti awan gelap di udara. Di satu sisi, ada keinginan kuat untuk melindungi masa muda Louis dan memberinya waktu untuk berkembang sesuai ritmenya sendiri. Di sisi lain, terdapat kenyataan tak terucapkan bahwa monarki bukan sekadar keluarga, melainkan institusi nasional yang membutuhkan kesinambungan, representasi, dan kepercayaan publik. Tugas kerajaan jarang bersifat opsional, ujar seorang sumber internal. Dorongan itu bukan dimaksudkan untuk menghapus pilihan pribadinya, tetapi tetap terasa sangat meyakinkan. Setiap pandangan dari penasihat, setiap pengingat lembut tentang garis keturunannya, menegaskan bahwa keputusan Louis memiliki dampak yang jauh melampaui kehidupan pribadinya. Lorong-lorong istana yang biasanya dipenuhi ketenangan, kini dipenuhi rasa penantian. Para pejabat istana berspekulasi kapan ia akan resmi menerima gelarnya. Teman-temannya di luar istana memperhatikan jeda-jeda reflektifnya, keraguannya untuk sepenuhnya terlibat dalam acara publik. Setiap keputusan, mulai dari menghadiri gala amal hingga ikut serta dalam prosesi, menjadi bagian dari narasi yang lebih besar. Dorongan tersembunyi itu tidak terlihat oleh sebagian besar orang, tetapi memengaruhi kehidupan sehari-hari, menciptakan ketegangan yang sulit dibayangkan. Louis, yang selalu pendiam dan penuh pertimbangan, memikul beban ini dalam diam, menyadari bahwa pilihannya bukan lagi hanya miliknya sendiri. Bahkan di antara orang-orang terdekatnya ada kesadaran bahwa sebuah titik balik telah tiba. Louis selalu berhati-hati, penuh perhitungan, dan sadar bahwa dunia memperhatikannya, kata seorang staf kerajaan. Namun kini, saatnya telah tiba di mana ia tidak bisa terus berada di balik bayangan, jika ingin mempertahankan posisinya di mata keluarga dan publik. Tekanan itu merupakan campuran antara harapan pribadi, dinamika keluarga, dan tuntutan publik. Tekanan tersebut halus, kadang nyaris tak terdengar namun tak pernah surut.
Setiap bisikan gosip, setiap tuntutan transparansi, setiap tatapan dari kakek atau ayahnya menjadi dorongan diam-diam menuju penerimaan. Pada akhirnya, tekanan tersembunyi di balik pintu istana bukan semata tentang sebuah gelar. Ini tentang warisan, masa depan monarki, dan seorang putri muda yang belajar menyeimbangkan pilihan pribadi dengan kewajiban. Keputusan Louis tidak diambil dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dari tradisi berabad-abad, pola asuh yang penuh kehati-hatian, dan tekanan lembaga kerajaan yang tak terlihat namun terus hadir, mengamati, menunggu, dan terkadang menuntut. Namun bersama peran barunya, muncul pula tantangan baru, dan kontroversi mulai berkembang. Rumor perlahan beredar di media, awalnya samar, lalu semakin menguat. Judul-judul berita mempertanyakan mengapa Lady Louise belum menerima gelarnya. Dan spekulasi semakin ramai setiap kali ia muncul di depan publik. Beberapa artikel menyeratkan bahwa ia berpaling dari tradisi, memilih privasi daripada tanggung jawab. Yang lain beranggapan bahwa ia memang tidak ingin menjadi figur publik. Seorang komentator kerajaan mencatat bahwa penundaan penerimaan gelar HR bagi seseorang yang begitu dekat dengan mahkota merupakan hal yang tidak biasa. Perhatian ini tidak hanya terbatas di Inggris. Media internasional mengikuti setiap gerakan halusnya, setiap acara berkuda yang ia hadiri, menafsirkan keheningan sebagai bentuk penolakan atau misteri. Media sosial memperbesar perdebatan, memberi ruang bagi masyarakat umum untuk bersuara dalam urusan kerajaan. Tagar dan diskusi mempertanyakan peran dan relevansinya, sementara sebagian lainnya membelanya, menegaskan haknya untuk menjalani kehidupan pribadi. Para penggemar membagikan foto Louis di acara amal atau kompetisi berkuda, memicu perdebatan sengit. Satu unggahan bertanya apa kontribusinya bagi keluarga kerajaan, sementara yang lain membalas bahwa tidak setiap putri harus hidup di panggung publik. Rasa ingin tahu publik berubah menjadi obsesi, dan setiap detail hidupnya dibedah. Senyuman di kamera atau kehadiran di sebuah gala kini dianggap sebagai pernyataan tentang kewajiban, identitas, dan relevansi. Ketika perdebatan memanas, para pakar mulai memberikan konteks sejarah dan budaya. Monarki berada di persimpangan jalan, ujar seorang sejarawan. Generasi muda harus menentukan bagaimana menyeimbangkan kebebasan pribadi dengan kewajiban yang melekat pada warisan mereka. Ada yang melihat keraguan Louis sebagai tanda pergeseran generasi, di mana bangsawan muda lebih menghargai privasi dan individualitas. Namun, ada pula yang memperingatkan bahwa ketidakpastian berkepanjangan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap monarki. Setiap bangsawan, sekecil apapun perannya, turut membentuk citra institusi, ujar seorang komentator. Ketika seseorang tampak absen atau tidak terlibat, pertanyaan akan selalu muncul. Ketegangan antara harapan publik dan pilihan pribadi pun tak bisa lagi diabaikan. Bisik-bisik tentang konflik internal istana semakin menambah daya tarik cerita ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Raja Charles, sebagai pembaharu yang ingin memperkuat relevansi monarki, berharap Louis mengambil peran publik yang lebih jelas. Sementara itu, Pangeran Edward dan Sophie dikabarkan lebih protektif, berhati-hati terhadap tekanan media dan dampak kehidupan publik. Ada filosofi yang berbeda di dalam keluarga aku seorang staf istana. Satu pihak menginginkan visibilitas demi tradisi, pihak lain mengutamakan privasi untuk menjaga jati diri. Perbedaan prioritas ini menciptakan arus ketegangan terselubung, mengisyaratkan adanya keputusan-keputusan penting yang dibuat di balik pintu tertutup. Kontroversi ini juga mencerminkan pola yang lebih luas di kalangan bangsawan muda. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dari mereka memilih jalan tengah antara kehidupan pribadi dan kewajiban publik, bahkan terkadang menantang tradisi. Situasi Louis dipandang sebagai bagian dari narasi yang lebih besar. Seorang bangsawan muda yang berusaha menghormati warisannya sambil membangun kehidupannya sendiri. Dunia mengamati, sementara istana dengan tenang menimbang setiap langkahnya. Perdebatan itu pun menembus dinding istana. Para pejabat,
Penasihat dan anggota keluarga mengamati dengan saksama, menyadari bahwa opini publik dapat memengaruhi arah keputusan di masa depan. Setiap kegiatan kecil, kunjungan amal, kompetisi olahraga, hingga aktivitas santai ditafsirkan seolah memiliki makna tersembunyi. Kontroversi ini bukan sekadar soal seberapa sering ia terlihat di depan publik, melainkan tentang persepsi, relevansi, dan masa depan monarki itu sendiri. Kehidupan kerajaan di era modern adalah tarian yang rapuh, jelas seorang sumber istana. Publik menuntut tradisi, tetapi sekaligus menginginkan pembaruan. Setiap langkah bangsawan muda dinilai, dan setiap keraguan memicu spekulasi baru. Kehidupan Louis yang sebelumnya tenang dan tertutup kini berubah menjadi pusat perhatian dalam keseimbangan yang sulit ini. Bahkan, perdebatan publik itu sendiri menambah tekanan. Ada yang memuji sikap hati-hatinya dan kemandiriannya, namun ada pula yang meragukan komitmennya terhadap tugas kerajaan. Perbedaan antara pujian dan kritik menciptakan suasana tegang, di mana setiap tindakan memiliki makna yang jauh melampaui preferensi pribadi. Dalam konteks inilah, keputusan Louis untuk akhirnya menerima gelar HR menjadi lebih dari sekadar pencapaian pribadi. Itu adalah pesan kepada dunia. Dengan menerima gelar tersebut, ia dapat meredam spekulasi, memperkuat citra monarki, serta menghormati tradisi dan keinginan mereka yang menjaga institusi ini. Di dalam istana, diskusi tertutup terus berlanjut. Para penasihat berbisik dan ketegangan tetap terasa di bawah permukaan. Di luar istana, media dan publik terus menafsirkan setiap detail, melihatnya sebagai tanda pembangkangan atau kepatuhan. Seorang sumber internal menyimpulkan, pertanyaannya bukan hanya kapan ia akan menerima gelarnya, tetapi apa arti penerimaan itu bagi monarki itu sendiri. Keputusan pribadi ini telah berubah menjadi momen simbolis, mencerminkan tekanan dan peluang yang mendefinisikan kehidupan dalam keluarga kerajaan. Lalu, apa sebenarnya pengumuman besar yang disampaikan Raja Charles? Dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan Lady Louise sebagai anggota kerajaan? Hari ketika Raja Charles menyampaikan pengumuman itu, suasana istana dipenuhi antisipasi. Para staf bergerak dengan kesigapan yang tenang, menyiapkan dokumen, menyesuaikan pencahayaan, dan memastikan setiap detail mencerminkan pentingnya momen tersebut. Ini adalah peristiwa langka yang memadukan upacara tradisional dengan komunikasi modern, dirancang untuk menjangkau publik dan kalangan internal istana sekaligus. Kamera berjajar di lorong-lorong istana, siap merekam setiap ekspresi dan jeda. Ketika pernyataan resmi akhirnya dibacakan, nada yang digunakan tenang, terukur, dan penuh makna. Her Royal Highness Lady Louise Windsor secara resmi akan menerima gelar HR-nya. Demikian bunyi pengumuman tersebut. Kalimat singkat itu membawa beban sejarah, ekspektasi, dan dinamika keluarga selama berabad-abad. Di hadapan publik, pengumuman ini digambarkan sebagai perayaan kesinambungan. Seorang bangsawan muda melangkah ke perannya dalam monarki. Media menyebutnya sebagai momen kemenangan, menyoroti ketenangan Louis dan kebanggaan sang raja. Judul-judul berita menyebutnya sebagai kemunculan seorang putri, permata sunyi mahkota yang akhirnya maju ke depan. Media sosial langsung ramai dengan komentar, pujian, dan spekulasi. Ada yang mengagumi keanggunannya. Ada pula yang bertanya-tanya apakah penerimaan gelar yang tertunda ini mencerminkan pergulatan pribadi atau hasil dorongan keluarga. Seorang media melaporkan bahwa ini adalah momen sejarah sekaligus harapan. Meski bernuansa perayaan, para pengamat merasakan ketegangan halus dari sebuah pengumuman yang telah lama dinanti. Di balik layar, suasananya jauh lebih kompleks. Para sumber menggambarkan istana yang dipenuhi rasa gugup, antisipasi, dan kesadaran akan warisan besar yang sedang dipikul. Para penasihat memberikan arahan dengan hati-hati, mengingatkan pentingnya cara penyampaian. Para petugas memastikan setiap kata, gerak tubuh, dan ekspresi sejalan dengan tradisi sekaligus harapan modern. Ini bukan sekadar seremoni, ujar seorang staf istana. Ini tentang mengelola persepsi, sejarah,
dan dinamika keluarga secara bersamaan. Di balik pernyataan publik yang rapi, Raja Charles, Louis, dan orang tuanya menghadapi emosi yang sulit dipahami oleh dunia luar. Kebanggaan terpancar dari wajah sang raja, terlihat dalam senyum singkat namun hangatnya. Ada pula kelegaan, seolah ketegangan bertahun-tahun akhirnya terurai. Namun, di balik itu semua, terselip tekanan tak terlihat, pengingat akan tanggung jawab dan ekspektasi yang menyertai gelar tersebut. Reaksi awal datang dengan cepat. Di dalam istana, staf saling bertukar anggukan lega. Para pejabat mencatat sikap Louis yang tetap tenang, memadukan keanggunan dan kehati-hatian. Ia memahami pentingnya momen ini, ujar seorang ajudan. Setiap gerak dan pandangan matanya penuh kesadaran. Anggota keluarga menunjukkan kebanggaan, meski juga menyadari sorotan publik yang akan terus mengikutinya. Di luar istana, publik dan media bereaksi dengan campuran kekaguman dan analisis. Siaran berita mengulas setiap detail, dari busana Louis hingga pilihan kata sang raja. Media sosial dipenuhi spekulasi tentang apa arti gelar baru ini bagi masa depannya. Ada yang melihatnya sebagai awal keterlibatan publik yang lebih besar, sementara yang lain bertanya-tanya apakah ia akan tetap menjaga jarak dari sorotan. Para pakar kerajaan memberikan konteks historis. Pengumuman semacam ini jarang terjadi dan selalu dirancang dengan cermat. Ini bukan hanya tentang gelar, kata seorang sejarawan. Ini adalah pernyataan tentang bagaimana monarki berevolusi dan bagaimana generasi muda akan meneruskan warisan tersebut. Namun, di balik narasi perayaan, ketegangan tetap ada. Para orang dalam istana menyadari keseimbangan rapuh antara emosi, ekspektasi, dan negosiasi keluarga yang mendahului pengumuman itu. Setiap kata dipilih dengan hati-hati, setiap senyum disengaja. Publik melihat seremoni, tetapi kami melihat bertahun-tahun persiapan dan diskusi, ujar seorang staf. Bagi Louis, momen itu bersifat ganda, kemenangan sekaligus beban. Ia secara resmi menerima tanggung jawabnya, sambil mengakui tekanan halus yang telah membentuk perjalanannya. Lalu, bagaimana sebenarnya respons Lady Louis terhadap pengumuman tersebut? Lady Louis Windsor dihadapkan pada keputusan terbesar dalam hidup mudanya. Meski usianya masih belia, ia memikul beban tradisi berabad-abad. Menerima gelar HR bukan sekadar formalitas, melainkan pilihan pribadi yang syarat makna politik dan simbolik. Setiap pemikiran, keraguan, dan percakapan memengaruhi tidak hanya jati dirinya, tetapi juga citra keluarga kerajaan. Taruhannya bersifat emosional. Di satu sisi ada orang tuanya, Pangeran Edward dan Sophie, Countess of Wessex, yang selalu mendorong privasi dan individualitas. Mereka ingin Louis tumbuh sebagai pribadi yang membumi. Di sisi lain berdiri monarki itu sendiri, dengan Raja Charles yang memandang generasi muda sebagai kunci legitimasi institusi. Kesetiaan keluarga dan kewajiban kerajaan terkadang harus bertemu di titik tengah, jelas seorang penasihat. Tekanan dari istana bersifat halus namun konsisten. Para penasihat membingkai keputusan ini sebagai peluang, bukan paksaan. Mereka mengingatkannya akan sejarah, warisan, dan peran yang dapat ia mainkan. Namun, tidak ada perintah langsung. Kami tidak pernah memaksanya, ujar seorang staf senior. Kami membimbing dan mendukung. Pilihan tetap ada di tangannya. Louis mempertimbangkan dengan saksama keseimbangan antara privasi dan warisan. Menerima gelar berarti melangkah ke sorotan. Menunda atau menolak berarti melindungi kebebasan pribadinya, tetapi juga berisiko memicu spekulasi dan kekecewaan publik. Teman-temannya menggambarkan dirinya sebagai sosok yang penuh pertimbangan. Setiap langkah ditimbang, setiap konsekuensi dipikirkan. Ia memahami bahwa ini lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tumbuh dengan mengamati bagaimana anggota keluarga lain menghadapi tekanan kerajaan. Menyadari bahwa menjadi seorang putri berarti mewakili sesuatu yang jauh melampaui keinginan pribadi. Namun, ia juga ingin tetap menjadi Louis, bukan sekadar sebuah gelar. Inilah pertanyaan abadi bagi setiap bangsawan muda. Bagaimana melayani institusi tanpa kehilangan jati diri?
Louis menghadapi pertanyaan itu setiap hari, dalam diam, dengan kehati-hatian dan kesadaran penuh. Refleksi itu berlangsung dalam tekanan psikologis yang sangat besar. Menjadi seorang perempuan muda di dalam keluarga kerajaan modern, di bawah sorotan publik yang tak pernah berhenti, adalah tantangan yang unik. Setiap tatapan, setiap senyuman, dan setiap gerak tubuh selalu dianalisis. Media sosial dan tabloid memperbesar, bahkan keputusan terkecil, menciptakan tekanan luar biasa untuk tampil anggun sekaligus tetap autentik. Louis sangat menyadari pandangan yang terus tertuju padanya. Namun, ia menghadapi situasi ini dengan ketenangan yang mengesankan. Ia merasakan bebannya, tentu saja, tetapi ia kuat. Seorang ajudan mengatakan bahwa Louis telah dipersiapkan untuk momen ini, meski tak ada persiapan apapun yang bisa sepenuhnya menghilangkan emosi yang menyertainya. Setiap hari membawa pengingat halus bahwa pilihannya akan menentukan bagaimana ia dipandang dan dikenang. Dimensi pribadi dan politik dari keputusan ini saling bertabrakan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Makan malam keluarga, percakapan tertutup, serta pertemuan rahasia dengan para penasihat syarat akan makna yang tak terucapkan. Louis mendengarkan, merenung, dan terkadang mempertanyakan, berusaha memahami bagaimana menghormati tradisi tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Pergulatan batin antara melangkah maju atau menahan diri antara kewajiban dan keinginan berlangsung sunyi namun mendalam. Ini adalah keputusan yang sangat manusiawi, ujar seorang kerabat dekat yang memadukan perasaan dan sejarah, emosi dan ekspektasi. Pada akhirnya, keputusan Lady Louise merupakan hasil navigasi yang penuh kehati-hatian. Ia tidak bertindak tergesa-gesa. Ia menimbang setiap faktor, mempertimbangkan setiap konsekuensi, dan memahami arti besar dari pilihannya. Menerima gelar HR berarti merangkul identitas pribadinya sekaligus tanggung jawab terhadap monarki. Itu berarti menyeimbangkan kesetiaan kepada keluarga dengan kewajiban terhadap sejarah, privasi dengan tuntutan publik, serta kebebasan dengan tradisi. Seorang pengamat kerajaan menyatakan bahwa momen seperti inilah yang membentuk karakter seorang bangsawan. Disinilah terlihat siapa mereka, bagaimana cara berpikir mereka, dan bagaimana mereka akan meneruskan warisan. Dampak bagi keluarga kerajaan. Penerimaan gelar HR oleh Lady Louise Windsor menciptakan riak halus di dalam keluarga kerajaan, memengaruhi persepsi publik sekaligus dinamika internal. Di dalam istana, reaksi yang muncul terkendali namun bermakna. Orang tuanya, Pangeran Edward dan Sophie, Countess of Wessex, merasakan campuran antara kebanggaan dan kelegaan yang penuh kehati-hatian. Mereka selalu menjunjung tinggi privasi, membesarkan putri mereka dengan menekankan individualitas sambil melindunginya dari sorotan publik yang tiada henti. Kini, dengan gelar tersebut diterima secara resmi, mereka menyadari bahwa Louis melangkah maju atas pilihannya sendiri. Ia telah tumbuh ke dalam perannya dengan penuh pertimbangan tanpa kehilangan jati dirinya, ujar Sophie menurut sumber terdekat. Anggota keluarga besar lainnya merespon dengan rasa ingin tahu yang tenang. Para sepupu dan bangsawan senior memahami bobot momen tersebut serta negosiasi halus yang mendahuluinya. Sebagian melihatnya sebagai penegasan tradisi, tanda bahwa generasi muda siap menjaga warisan monarki. Yang lain menilai adanya nuansa modern, seorang putri yang memilih waktunya sendiri untuk menerima gelar. Bukan sekadar menerimanya karena kewajiban. Ini adalah penghormatan terhadap sejarah sekaligus pernyataan kemandirian, kata seorang sumber istana. Louis berhasil menyeimbangkan tradisi dan suara pribadinya, sebuah pencapaian yang jarang terjadi dalam kehidupan kerajaan. Keputusan ini juga memengaruhi dinamika internal istana. Protokol yang sebelumnya ditentukan oleh bangsawan senior kini harus menyesuaikan diri dengan kehadiran seorang bangsawan muda yang sepenuhnya mengambil peran publik. Penerimaan Louis memperkuat visi Raja Charles tentang generasi muda yang lebih terlihat dan terlibat, sekaligus memengaruhi perencanaan acara, upacara, dan pembagian tanggung jawab ke depan. Ini mengubah cara kami menentukan siapa yang mewakili keluarga dan bagaimana struktur tugas publik dibentuk, jelas seorang penasihat.
Secara perlahan, garis-garis pengaruh yang tak terlihat di dalam istana pun bergeser. Interpretasi media dan publik menambah lapisan kompleksitas lain. Tajuk berita memperdebatkan apakah keputusan Louis lahir dari refleksi pribadi, dorongan keluarga, atau tekanan halus dari para penasihat istana. Ada yang menyebutnya sebagai keputusan yang dipaksakan, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah strategis yang mencerminkan kesadarannya akan peran dalam membentuk citra monarki modern. Media sosial pun ramai dengan analisis dan spekulasi. Ia akhirnya merangkul takdirnya, tulis seorang komentator. Namun benarkah itu pilihan pribadinya atau rancangan monarki? Perbedaan pandangan ini menegaskan bagaimana setiap tindakan kerajaan selalu diperbesar, ditafsirkan, dan diperdebatkan. Di balik layar muncul bisik-bisik bahwa waktu keputusan tersebut mencegah potensi konflik internal. Perdebatan tentang visibilitas, privasi, dan kewajiban telah berlangsung lama, dan langkah Louis membantu meredakan ketegangan yang tersisa. Jika ia menunda lebih lama, tekanan bisa meningkat menjadi masalah yang lebih serius, kata seorang ajudan. Dengan melangkah maju, ia menawarkan solusi tenang yang memperkuat persatuan keluarga dan stabilitas institusi. Keputusan ini juga menyoroti keseimbangan rapuh antara tradisi dan modernitas dalam monarki. Ia menunjukkan bahwa seorang bangsawan dapat memikul tanggung jawab tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bagi bangsawan muda lainnya dan publik, ini menjadi sinyal halus. Mahkota menghargai individualitas, tetapi tetap menuntut komitmen. Pilihan Louis yang dibingkai oleh kehati-hatian dan kebijaksanaan menjadi contoh bagaimana menghadapi tuntutan yang seringkali saling bertentangan antara kesetiaan keluarga, identitas pribadi, dan ekspektasi publik. Dampaknya terasa bahkan dalam lingkaran keluarga pribadi. Percakapan beralih dari spekulasi ke diskusi tentang kontribusinya di masa depan. Para penasihat mulai merancang keterlibatannya dalam kegiatan amal, acara seremonial, dan penampilan publik. Raja Charles dikabarkan menyatakan kebanggaannya, menilai bahwa langkah ini memperkuat kesinambungan monarki dan mendukung visinya tentang generasi muda yang siap menjalankan tugas. Ini adalah momen pencapaian pribadi sekaligus kepentingan institusional, ujar seorang ajudan. Semua anggota keluarga secara terbuka atau diam-diam memahami bahwa pilihan Louis telah membuka bab baru dalam kisah monarki yang terus berkembang. Masa depan Lady Louis sebagai seorang putri. Masa depan Lady Louis Windsor kini terbentang seperti jalan yang berkilau sekaligus menantang. Sebagai HR yang diakui secara resmi, ia memasuki dunia kewajiban, upacara, dan ekspektasi publik yang hanya dialami segelintir bangsawan muda. Setiap gelar membawa tanggung jawab, jelas seorang staf istana. Bagi Louis, gelar HR bukan sekadar sebutan, melainkan penanda bab baru di mana pilihan pribadi harus berjalan berdampingan dengan tradisi berusia ratusan tahun. Spekulasi pun segera bermunculan. Akankah ia sepenuhnya merangkul sorotan kerajaan menghadiri gala acara amal dan upacara resmi? Atau akankah ia tetap mempertahankan kehidupan pribadi yang selama ini ia jaga? Para pengamat mencatat bahwa Louis selalu bersikap bijaksana, lebih menyukai studi tenang, kegiatan berkuda, dan keterlibatan amal yang sederhana daripada penampilan mencolok. Ia menghargai kemandiriannya, ujar seorang teman, tetapi juga memahami arti penting keluarga dan kewajiban. Ketegangan antara tugas dan kehidupan pribadi hampir tak terelakkan. Menjadi seorang putri di bawah pengawasan publik berarti setiap keputusan, mulai dari pakaian hingga pergaulan, akan dinilai. Louis harus menavigasi batas tipis antara ekspresi diri dan harapan publik. Dunia melihat gelar dan upacara, tetapi kami yang menjalani momen pribadi, kata seorang sumber istana. Setiap pilihan akan ditafsirkan, dipuji, atau dikritik. Tantangan juga akan muncul dalam aspek lain kehidupan, seperti pendidikan, cinta, dan ambisi pribadi. Hubungan yang mungkin bersifat privat bagi orang lain, kini terbuka terhadap spekulasi. Menjadi bangsawan berarti kehidupan pribadi tak pernah sepenuhnya milik sendiri, jelas seorang ajudan.
Louis akan membutuhkan ketangguhan, kebijaksanaan, dan kemampuan menjaga batasan sambil tetap menghormati tanggung jawab publiknya. Meski demikian, ada optimisme terhadap jalannya. Para penasihat menekankan bahwa bangsawan muda saat ini memiliki fleksibilitas lebih besar dibanding masa lalu, mampu membentuk peran yang mencerminkan kesetiaan keluarga sekaligus jati diri. Pola asuh Louis yang menekankan privasi, prestasi berkuda, dan keterlibatan amal yang tenang mungkin menjadi bekal ideal baginya untuk melangkah ke ranah publik secara selektif dan bijaksana. Ia memiliki karakter untuk berhasil, ujar seorang pejabat senior. Ia mampu menghormati mahkota tanpa kehilangan identitasnya sendiri.